Pemerintah Indonesia akan mendorong pertukaran pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi pengelolaan sumber daya air bersama dengan negara lain dalam ajang World Water Forum WWF ke-10 pada 18 sampai dengan 25 Mei 2024 di Nusa Dua, Badung. Salah satu topik yang diangkat yakni pengembangan infrastruktur berbasis energi hijau guna mendukung target Net Zero Emission NZE di tahun 2060. Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan Kementerian PUPR dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur mengutamakan prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Salah satunya adalah memperkuat pemanfaatan 187 bendungan existing dan 61 bendungan baru yang dibangun sejak 2015 hingga 2024. Ini untuk menyediakan energi listrik terbarukan dari tenaga air dan tenaga surya dan mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi energi. Kementerian PUPR juga mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi untuk memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari limbah sebagai sumber energi alternatif yang sudah diterapkan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarbakula, Kalimantan Selatan. Pihaknya juga menerapkan metode RDF seperti pada tempat pengolahan sampah terpadu TPST Tritih Lor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Cikukang Holis di Kota Bandung, Kesiman Kertalangu, Padang Sambian Kaje, dan Tahura di Kota Denpasar, Bali. Selain itu, untuk penyediaan air baku dan mengatasi kekeringan, Kementerian PUPR menerapkan teknologi pompa air dengan hidropet, yakni pompa air yang digerakkan tenaga putaran turbin penangkap tenaga air tanpa melalui transformasi menjadi tenaga listrik. Teknologi PET sangat sederhana karena digerakkan tanpa menggunakan sumber energi listrik atau bahan bakar lainnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengoperasikannya. Penerapan teknologi PET telah dilaksanakan dan diterima dengan baik di Temanggung, Magelang, dan Pacitan. Humbang, Hasundutan, Humbahas, Bendungan Sekampung, dan Bendungan Pidekso. Sejalan dengan pengembangan riset dan teknologi di bidang sumber daya air diputi bidang kebijakan pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mego Pinandito mengatakan pihaknya pun telah membuat beberapa skema untuk mengajak kolaborasi dan kerjasama negara-negara maju dan berkembang dalam agenda WWF ke-10. Salah satunya yakni bagaimana menangani perubahan iklim terkait pengelolaan sumber daya air melalui program riset skala internasional. Peran riset dan inovasi menjadi penting untuk mencari solusi mengatasi krisis air di dunia, karena tak bisa dipungkiri perubahan iklim menimbulkan efek yang sangat besar bagi pembangunan dan keamanan manusia. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) telah menyiapkan rangkaian forum pertemuan menuju acara puncak WWF ke-10. Forum tersebut terdiri dari 3 proses utama, yakni politik, regional, kawasan, dan tematik. Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan air sebagai sarana menuju kesejahteraan bersama. Denpos melaporkan.